Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu dosen Dr. Neti Herawati MSI dan teman-teman semua yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena sampai pada detik ini kita masih diberi nikmat yang tiada taranya. Salah satu nikmat itu adalah nikmat sehat agar kita bisa hadir dalam pertemuan ini. Para hadirin yang berbahagia, bila mana kita membahas masalah perekonomian mikro, pasti kita akan membayangkan perekonomian mikro adalah salah suatu perekonomian yang melibatkan masyarakat kecil dengan modal dan pemasaran produk yang terbatas. Sebenarnya, ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku dari unit-unit ekonomi individual, seperti rumah tangga, perusahaan, dan struktur industri. Ekonomi mikro membahas tentang alokasi dan efisiensi sumber daya pasar. Perekonomian semacam ini mendominasi di perekonomian negara berkembang dan di Indonesia adalah salah satunya. Perekonomian di Indonesia ditopang oleh perekonomian mikro, namun seiring berjalannya waktu, perekonomian mikro menjadi tersaingi oleh perekonomian makro, yang kebijakan ekonominya semakin membuat perekonomian mikro Indonesia menjadi terpuruk. Hal itu akan berdampak buruk terhadap kesejahteraan rakyat dan akan terjadi kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Orang kaya akan semakin kaya dan orang miskin akan tetap miskin, bahkan lebih miskin. Apabila kita melihat perekonomian seluruh masyarakat Indonesia, ekonomi mikro masih mendominasi perekonomiannya terutama di daerah pedesaan dan kota-kota kecil, sehingga perlu adanya peran pemerintah dalam meningkatkan penguatan dan pemberdayaan masyarakat ekonomi mikro agar dapat lebih bersaing dengan lainnya. Pemberdayaan yang dilakukan selama ini oleh pemerintah seperti halnya kita menabur garam di laut. Program pemberdayaan yang sering dilakukan pemerintah membuat masyarakat menjadi tergantung. Padahal tujuan dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah untuk membangun kemampuan dan kemandirian masyarakat, bukan sebaliknya membuat masyarakat menjadi tergantung terhadap berbagai program yang diberikan. Hal itu membuat tujuan dari pemberdayaan tersebut tidak tercapai. Inilah problematika yang ada di negeri kita sekarang ini. Para hadirin yang berbahagia, pemberdayaan masyarakat ekonomi mikro adalah sesuatu yang mau tidak mau harus dilakukan pemerintah untuk membuat masyarakat ekonomi mikro menjadi masyarakat yang mandiri, masyarakat yang berkualitas, dan masyarakat yang memiliki daya cipta tinggi sehingga ekonomi mikro di Indonesia akan tetap terus tumbuh. Namun untuk itu semua kita memerlukan suatu upaya yang konkret dari pemerintah untuk memberdayakan masyarakat ekonomi mikro. Langkah yang tepat dapat membuat hal tersebut menjadi kenyataan. Adapun 3 langkah yang tepat yang harusnya dilakukan pemerintah guna keberhasilan pemberdayaan tersebut, yaitu pertama, pemerintah harus dapat menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini yang dapat kita jadikan titik tolak adalah pengenalan bahwa setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Yang kedua, pemerintah harus memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Langkah-langkah nyata yang dapat dilakukan seperti pembukaan akses ke berbagai peluang dan pemberian modal sehingga masyarakat memiliki keinginan untuk maju dan turut serta dalam program pemberdayaan guna menciptakan keseimbangan antara peran pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, pemerintah harus dapat melindungi masyarakat. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah. Apabila langkah yang dilakukan pemerintah benar sesuai dengan langkah di atas, serta pemerintah selalu mengawasi setiap pelaksanaan program tersebut, impian kita untuk menciptakan masyarakat ekonomi mikro yang berkualitas, mandiri, dan berdaya saing akan segera terwujud. Dan tetap kita ingat juga bahwa perekonomian di Indonesia adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hadirin yang berbahagia, meskipun perekonomian Indonesia, terutama ekonomi mikro, masih menghadapi sejumlah persoalan, tantangan, dan cobaan,
Dengan pemberdayaan masyarakat, marilah kita yakini ekonomi di Indonesia akan terus tumbuh seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keadaan negeri kita tidaklah gelap gulita. Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan ini akan terus bangkit dari segala persoalan. Berhasil tidaknya, semua itu tidak terlepas dari masyarakat ekonomi mikro itu sendiri. Untuk itu marilah kita ikut serta membantu pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi mikro. Hadirin yang saya hormati, demikianlah sambutan saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.